Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, untuk hikmat Jumat kali ini kita akan melanjutkan tentang arti hidup dan arti kehidupan serta hidup yang berarti pada edisi kedua. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi diri kita semua dan pengingat buat teman-teman yang berbahagia dan akan menambah kekuatan kita untuk hidup lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti yang pernah saya janjikan bahwa pada edisi kali ini kita akan membahas satu persatu tentang status hidup kita, kemudian arti hidup itu bagaimana, pengertian atau definisi atau istilah yang orang suka gunakan ini adalah hidup. Ini juga bagian yang harus kita pahami. Kemudian tujuan hidup untuk apa, serta petunjuk hidup. Jadi petunjuk yang harus kita gunakan dalam menjalani hidup itu yang mana. Dan selanjutnya jalan hidup yang harus kita tempuh, bahkan yang suka kita minta, jalan yang ingin ditunjuki oleh Allah. Serta tantangan hidup, karena keberhasilan, kesuksesan, keselamatan pada dasarnya adalah kepiawaian kita dalam menghadapi seluruh tantangan hidup. Karena Allah menjadikan kita semua untuk menjadi orang yang selamat dari tantangan kehidupan. Dan kita berada di jalan yang benar sesuai dengan yang Allah tunjuki. Dan nanti kita akan menghadapi, akan sampai pada satu titik akhir dari hidup ini, serta akhir kehidupan. Akhir hidup secara individu, akhir kehidupan secara keseluruhan global. Status hidup kita ini sebagai apa? Karena emang manusia, benda, dan segala yang ada di bumi semua adalah inisiasi yang maha kuasa. Inisiasi Allah. Dan hanya Allah yang menghendaki, Allah yang menjalani, Allah yang punya kuasa untuk itu. Maka status kita ini adalah sebagai hamba. Dan nanti yang kedua harus mempertanggungjawabkannya hamba kepada majikannya, kepada yang dihambainya. Dan yang menjadi tempat pengabdian itu hanya Allah saja. Seperti yang tersurat di dalam surat Ali Imran ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhau wa ilaihi yurja'un. Mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun dengan terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Yang kedua adalah status kita, status orang yang harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Karena kita sebagai hamba. Jadi satu poin ke-1 dan kedua sangat berkaitan. Dan nanti kita akan kembali kepadanya. Seperti yang Allah katakan di surat Al-Insyiqaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, innaka qadihun ila rabbik kadhan famulaki. Wahai manusia, sungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu.
maka kamu akan menemuinya. Jadi tak bisa kemana-mana lagi. Kalau saja seperti binatang atau tumbuhan itu sudah selesailah. Tapi kalau kita ya harus kembali kepadanya dan mempertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan. Kemudian arti hidup itu apa? Kita coba adakan pendekatan bahwa dalam tubuh kita, dalam badan kita, dalam diri kita itu ada 3 komponen yang apabila 3-tiganya bersinergi, baru itu disebut hidup. Yaitu dalam diri kita itu ada badan, ini tubuh kita, ada jasad, atau bahasa IT-nya ada hardware. Kemudian yang kedua ada jiwa. Ada nafas, ada software. Sesuatu yang menjadi data, sesuatu yang menjadi perangkat, dan sesuatu yang menjadi produk dari sebuah perangkat itu sendiri. Yang ketiga adalah ruh. Jadi kalau badan, jiwa, dan ruh bersatu, itu baru disebut hidup. Sedangkan kalau badan dan ruh saja yang bersinergi, jiwa dalam keadaan hang itu disebut pingsan, koma, atau mungkin mati suri. Jadi hidup adalah apabila bersinergi 3 aspek ini. Ada lagi kalau di pelajaran biologi itu yang bergerak, yang berkembang biak, dan lain sebagainya. Ini saya membuat pendekatan yang ada kaitannya dengan apa yang ada dalam diri kita dan kaitannya apa yang akan diminta pertanggungjawaban. Karena pada akhirnya yang akan menjadi tempat kita mempertanggungjawabkan ini di jiwa kita. Komponen badan kita akan hancur, ditelan massa. Kemudian roh itu akan kembali kepada yang punya, yaitu Allah. Karena itu tuh Allah tuh ruhu min amrina, ruh min amri robi, dan seterusnya. Maka seluruh yang ada pada diri kita itu akan terdata dalam data atau napas atau software kita. Apakah kita ketika kembali di hadapannya dalam keadaan selamat atau tidak. Jadi yang akan berhadapan dengan Allah nanti adalah jiwa kita di komponen kedua yang tadi saya sebut. Ketika roh atau power supply atau energi atau listrik terputus, itu maka badan pun sudah tidak berdaya. Dan yang akan di-saving, akan diselamatkan, akan dijaga itu adalah jiwa kita. Dan itu langsung dipanggil oleh Allah dengan bahasa yang Allah sebut di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah tujuan hidup kita. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho serta diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan ini dan betul-betul kembali kepada Allah menjadi yang ridho dan diridhoi. Ini adalah bagian dari makna hidup yang berarti. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk hikmat Jumat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.